Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel Mas Tang Airsoft Gun dan teman-temannya. Seperti yang sudah gue omong di awal, di video sebelumnya gue kan collab sama Om Vinton. Di awal gue ngomong akan ada pembahasan tentang tutorial mungkin membongkar unit sniper, Om ya? Iya, siap Om. Nah, yang sebelumnya gue bikin video tentang tutorial membongkar unit AEG beserta gearbox-gearboxnya. Buat teman-teman yang pengen tahu cara ngebongkar unit AEG ataupun tentang informasi tentang MOSFET segala macam ya Om, berbagai macam gearbox, itu silakan lihat di video ini covernya nih. Nah, sekarang adalah segmen kedua. Nah, kali ini apa yang kan Om Vinton bahas di unit sniper? Yang saya mau bahas sih sama sih Om, seperti segmen sebelumnya, yaitu ya cara bongkar aja sih. Tapi tipenya ini lebih ke VSR 10 atau bar 10 atau SSG 10 lah sekarang. Jadi semuanya hampir sama sih, partsnya kompatibel juga. Yang dibawa ini apa nih? Yang saya bawa ini VSR 10. Nah, kalau ada teman-teman lain yang mungkin memiliki unit type sniper yang berbeda, apakah mungkin cara bongkar mirip-mirip atau sama Om? Mekanismenya sama, tapi kalau cara bongkar, posisi baut dan lain-lain, karena si estetika tipe unit tersebut sendiri pasti beda dudukan semua. Jadi belum tentu sama, tapi mekanisme semua sama, dari silinder direct langsung ke chamber. Oh gitu. Ada tips buat teman-teman yang mau bongkar jenis sniper ataupun AEG, apakah ada bedanya atau gimana? Kalau tipsnya? AEG sama sniper pasti beda jauh ya, karena AEG kan banyak komponen electrical dan spare part termasuk baut-baut yang pasti lebih banyak sekali ketimbang yang bolt action, karena bolt action itu lebih ke arah kinetik Om, lebih ke arah pergerakan manual gitu, bukan ke arah electrical, jadi bisa lebih ke setting dan kebaca sih, itu sih Om. Nah, kalau kan sekarang ini ada yang sniper yang model spring, ada juga yang menggunakan gas, apakah sama Om cara kerjanya? Beda Om. Cara bongkarnya atau cara beda, maintenance-nya? Pasti beda. Kalau gas berarti dia nggak perlu pakai tenaga buat narik kokangan, karena dia cuma buat ngegeser ke knocker udah siap ditembakin aja kalau gas. Karena dia power source-nya dari gas, magazine. Kalau kita dari spring, bolt action, dia lebih ke arah mekanikal, jadi dimana kita harus narik si piston sampai ngelok di belakang silinder buat siap ditembakkan. Gitu sih. Oke, nggak usah pakai lama. Oh ya, kita video ini disupport sama Velfest Battlefield venue yang ada di Universitas Indonesia di daerah Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang mau main airsoft gun semi hutan, ya semi jungle dan outdoor, bisa datang ke sini di Velfest Battlefield venue di Universitas Indonesia. Langsung aja kontak ke Om Eri, dan kita memang di sini disediakan semua fasilitasnya buat kita syuting. Oke, nggak usah pakai lama. Sekarang kita langsung ke Om Vinton untuk menjelaskan tutorial membongkar unit sniper ya Om. Siap Om. Oke. Thank you. Halo, selamat siang teman-teman, rekan-rekan semuanya setanah air. Sesuai dengan yang Om Ebo bilang tadi, kita segmennya kali ini untuk membongkar si bolt action spring VSR 10. Ini saat ini saya bawa contohnya ya, VSR 10 Marui base-nya. Memang sudah full upgrade. Di situ sekalian aja kita pelajari apa aja sih komponen-komponen yang di dalam VSR ini. Nama barangnya sama, yang ngebedain mungkin brand-brand yang di dalamnya aja. Sekalian kita bongkar isinya dan mekanismenya. Yuk, pertama kita lepas dulu optiknya ya, supaya nggak mengganggu pada saat proses pembongkaran. Oke. Nah, selanjutnya kita harus melepas dua baut yang ada di sini untuk VSR 10. Oke. Sorry, saat ini saya pakai kunci L ya. Oke. Nah, dua bautnya disimpan, yang pendek di depan, yang panjang di belakang. Oke. Kalau udah, hati-hati magketsnya loncat. Ini magketsnya nih, hati-hati loncat, jadi harus dorongnya pelan-pelan dari lubang magazine. Oke, seperti ini. Magketsnya awas loncat ya. Kalau loncat agak susah nyarinya, apalagi kalau di field seperti ini. Oke, ini udah terlepas, bodinya kita pinggirin. Nah, ini adalah
sektor mesin, receiver set, dan chamber yang ada di dalam VSR. Sekalian aja di review ya, saya ini pakai mesinnya pakai 90 degree untuk brandnya PDI. Jadi kalau standarnya itu ada searset standarnya di 45 degree. Jadi dia mengadopsi sudut miring piston 45 derajat. Kalau si PDI ini atau Lelex atau Action Army dia mengadopsi sudut 90 derajat. Jadi bedanya kalau 90 derajat lebih minim friksi di dalam silindernya. Gitu. Oke, kita langsung mulai buka aja untuk receiver setnya ya. Biasanya ini buka di rel atas sama buka di baut bawah receiver sini. Ini saat ini saya nggak pakai, jadi saya langsungin aja. Kalau udah buka outer barrel, oke, nah terbelah lagi jadi dua. Ini komponen chamber set dan inner barrel dan outer barrel kita bongkar nanti. Nah, ini komponen mesin, silinder, piston, spring guide, sears ada di sini semua. Cocking handle juga ada di sini. Jadi langsung aja kita bongkar ya untuk dalaman silinder si VSR ini apa. Oke, saat ini saya pakai kunci. Oke, bisa langsung ditarik aja. Oke. Ini komponen yang saya pakai adalah pistonnya HG prototype. Jadi saya pakai piston ini tidak kayak Om Andi Rahardian ya. Kalau Om Andi Rahardian pakai SAP. Kalau saya pakai HG yang produk yang reguler, yang lama. Lalu ada spring, lalu ada spring guide. Nah, dia posisinya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi pada saat kita tarik kokangan, jadi posisi piston itu nekuk ke dalam seperti ini. Sampai dia ngelok ke belakang, berarti dia sudah terkunci di searset. Tinggal kita balikin kokangan, siap ditembakin pistonnya. Oke, sekarang kita buka si searset. Nah, searset di sini juga sering penyakitnya si VSR 10. Kalau misalnya baut ke receivernya itu suka dol, karena yang tadi saya singgung juga di segmen sebelumnya, ngencenginnya pakai tenaga sekali. Jadi drat baut yang ada di receiver itu dol. Jadi di sini saya juga case-nya seperti itu. Saya jadi gedein dratnya dari 3 mili ke 4 mili drat buat pemegang kunci mesinnya. Nah, ini searset ya. Ini yang saya bilang 90 derajat karena dia mengadopsinya lurus. Searsetnya lurus. Kalau 45 derajat standar dia sear ininya nih, sear pistonnya dia miring. Jadi mengadopsi mengelepas waktu pas pistonnya ke depan itu agak ke atas dulu. Kalau ini pistonnya kekunci. Justru itu tadi saya sebut lebih minim friksi di dalam silindernya untuk si piston maju mundur. Saya lebih milih di 90 derajat, lebih awet juga biasanya, tergantung settingan juga sih. Justru itu operator juga harus tahu performa dari unitnya masing-masing. Misalnya udah berapa lama belum pernah dibuka buat maintenance, mungkin main gelasak gusuk kotor dan lain-lain sebagainya, ngerasa performa udah mulai turun tapi masih dihajar terus. Nah, biasanya ada yang kena, mungkin barelnya kotor jadi baret, karet hop up-nya atau sobek, atau searsetnya juga kotor jadi ada yang patah di dalam karena pergerakan kotor jadi susah gerak. Nah, seperti itu. Jadi operator harus punya feeling buat kapan tahu waktunya unit itu di maintenance. Itu bisa di maintenance sendiri atau di maintenance oleh temannya. Oke. Selanjutnya ada komponen
Silinder di sini saya pakai HG beserta bolt cocking handle-nya dengan alasan supaya bolt cocking handle pada saat saya narik ngegripnya lebih dapat jarinya supaya lebih ada power buat narik ke belakang. Bolt cocking handle dikembalikan kepada selera masing-masing. Nah, ini silindernya. Silinder saya pakai HG dengan bahan stainless, jadi lebih ke arah durabilities. Oke. Baik, komponen silinder semuanya searset kita udah bongkar. Sekarang kita mau pasang lagi. Oke. Pasang lagi, biasanya saya juga pakai silikon oil juga. Pastikan dulu silindernya bersih ya. Jadi kalau saya saat ini pakai kain, saya masukin. Oke, dicek. Awas jangan sampai menggores lapisan dalam silinder. Kalau udah tarik aja. Cek lagi, udah bersih. Oke, lanjut. Nah, saat ini saya pakai silikon tetes. Lalu saya oleskan supaya menjaga kelembapan dari si head piston dan karet si silinder head, kelembapannya. Oke, kalau udah langsung masukkan aja. Kalau udah langsung tutup aja. Kita kencengin. Fungsi silikon tadi juga untuk membantu memaksimalkan kompresi ya. Jadi udaranya lebih padat. Oke, sip. Kita pasang lagi ke receiver. Oke, sudah kita pasang, pastikan lubangnya ketemu untuk kita pasang si searset. Oke, pasangnya stoppernya dulu masuk di belakang spring guide. Oke, udah masuk bautnya, langsung kita kencangkan saja. Oke. Oke, pastikan ring silindernya juga nggak hilang karena dia buat ngejaga si silinder ini nggak goblak-goblak buat nusuk ke dalam chamber nanti. Jadi ini buat ngebantu juga sebenarnya. Ntar kita pasang nanti. Kita tes kompresi dulu ya. Oke, ini udah ngelock, piston udah di belakang, ketahan sama searset. Balikin kokangan, piston masih di belakang. Ini kosong, udara siap ditembakkan. Oke, kita tes kompresi. Sip, kompresinya padat. Oke, sektor receiver dan sear trigger serta silinder selesai. Oke, nah sekarang kita masuk ke chamber. Oke, di chamber kita ada outer barrel, ada chamber block. Ini buat dudukan mackets. Buat dudukan macket supaya dia bisa main turun, maju mundur. Oke, ditahannya pakai chamber block. Jadi ini rata-rata ini kadang langka juga, susah dicari nih di pasaran. Kalau misalnya kita mau cari spare part chamber block ini pun saya pakai lokal. Ini dibantu Om Sabur dulu, lokal. Oke. Kita buka chamber blocknya. Oke, chamber blocknya udah buka. Lalu di sini ada tiang adjust hop up. Kita buka dulu tiang adjustnya. Oke, jangan sampai hilang beserta bautnya. Nah, kita udah bisa keluarin chambernya. Oke. Nah, ini outer barrelnya. Nah, ini chamber inner barrel dan spacer inner barrelnya. Ini saya spacernya saya custom lokal karena menyesuaikan outer barrelnya yang lokal.
Lalu untuk inner barrel saya pakai FG pesanan spesial Super Bull Barrel stainless 600, inner diameter, panjangnya 500. Oke, kita langsung bongkar aja chambernya. Chamber levernya saya pakai maple leaf, yang dimana buat menekan karet hop up yang lebih berbidang atau concave. Oke, kita buka aja. Oke, ini kita lepas dulu si tuas levernya yang buat maju mundurin settingan hop up-nya. Oke. Lalu buka chambernya. Oke, hati-hati loncat. Colok obeng di sini. Nah, ini kenapa dicolok? Karena biasanya BB stoppernya loncat, jadi harus ditahan. Oke. Nah, ini komponen dalaman chamber untuk VSR10. Ya, tadi ini ada BB stopper di sini. Nah, ini komponennya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada karet hop up, ada lever penekan karet hop up-nya, ada BB stoppernya, dan ada barrelnya dan spacernya. Seperti itu. Karena ini saya nggak pakai seal tape, saya pakainya pakai ring biar kompresinya lebih terkunci di sini. Nanti saya kasih lihat kompresi dari silinder sampai dengan ujung barel, pistonnya masih ketahan nggak, nanti kita tes. Oke, jadi sekarang komponen-komponen pengenalan parts untuk bolt action hanya sebatas itu, jadi nggak secomplicated IG seperti segmen sebelumnya ya, karena ini konsepnya lebih ke arah pergerakan mechanical, jadi lebih terbaca dan bisa lebih mudah tersetting. Tinggal disesuaikan sudut-sudutnya dan lajur-lajur bautnya supaya enggak menghalangi pergerakan untuk kinetiknya. Oke, sekarang kita masuk ke proses pasang ulang ya, untuk dari chamber, receiver sampai jadi unit lagi. Nanti kita tes kompresi. Yuk kita mulai. Pertama, posisi penempatan karet hop up dan inner barrel serta lever harus pada posisinya. Lalu BB stoppernya juga jangan lupa kita masukin. Oke, kita tahan seperti ini. Masukin lagi penutup chambernya. Oke, BB stoppernya pastikan main. Kalau udah, kita langsung kencengin aja. Oke. Lalu saya pakai silicone oil biar spacernya sangat memudahkan masuk ke outer barrel. Oke, langsung masuk aja. Posisi chamber mulutnya ke bawah sesuai dengan lubang outer barrel. Udah, kita masukin aja. Oke, sesuaikan dengan posisi bautnya, lubangnya kena. Nah, kalau udah, kita pasang si L arm adjusternya. Oke, kalau udah, chamber blocknya kita pasang. Oke, kalau sudah,
Pastikan yang nilon tadi udah terpasang dan kita siap pasang ke outer barrel chamber set. Oke, sampai mentok, udah mentok, jangan dipaksa. Kalau udah mentok, line yang nggak kena, kita puterin, balikin sampai linesnya kena. Oke. Aduh. Oke, kalau udah line-nya udah line, langsung pasang ke body teman-teman. Oke, pasangnya pun hati-hati chamber block nabrak ke chamber blocknya, nabrak ke magazine-nya. Jadi saran saya lihatnya dari lubang magazine supaya chamber block posisinya pas di magazine. Oke, kalau udah, baut pendek di depan, baut panjang di belakang, langsung kita kencangin aja. Kalau sudah selesai, tinggal pasang scope. Kita cek kompresi dulu ya teman-teman ya. Posisi ngokang saya kasih tipsnya juga. Kalau bisa ngokang posisinya adalah straight lurus narik ke belakang. Karena kadang ada teman-teman kita ngokang tuh berdasarkan megangnya dari bolt cockingnya aja. Jadi kalau megang dari bolt cockingnya aja, otomatis pada saat narik posisi silinder akan terbebani miringnya ke sini, nggak lurus, miringnya ke sini. Jadi karena ngokangnya begini. Nah, kalau saya ngasih tips, baiknya ngokang jempol di sini, lalu jari-jari di grip di cocking handle supaya membagi beban lurus silinder narik ke belakang, menjaga kepresisian piston di dalam lebih awet juga, spare part sear dan lain-lain lebih awet. Kalau udah kita balikin aja, kita cek kompresi teman-teman. Nah, ini piston ketahan teman-teman, tinggal lepas. Nah, pistonnya kebuka. Berarti kompresi dari piston sampai ujung barel udah maksimal, udah oke. Tinggal kita set travel BB-nya gimana sesuai dengan BB yang akan mau kita pakai untuk games. Ya teman-teman, sekarang kita akan coba tes unitnya Om Vinton yang VSR 10 ya. Ya, dia akan coba tembakin dari hasil maintenance-nya apakah emang terbukti. Kita lihat. Tapi kenapa dia jongkok tuh? Susah. Bukan petanding soalnya. Sini kamera gue ambil. Kita akan lihat gayanya dia nih. Kenapa jongkok Om? Kenapa duduk Om? Susah, bukan petanding saya. Nah, set. Hit. Hit. Mana nggak bunyi kok? Ya itu yang bebek atas loh. Oh, bebek atas. Bentar Om, sebentar gue mau live nih. Dari sini ke sana ntar gue suruh tembak ya. Kenapa enggak? Siap Om. Nih, ini jaraknya katanya 13 meter. Kita lihat kemampuannya Om Vinton. Yang kiri yang kanan Om? Kanan. Dia akan menembak yang bebek atas ini. Apakah kena? Yuk. Nggak kena. Woi, oke. Itu semua tadi gue tarik di bawah, jadi dia nggak nembak. Nah, gue biar seru aja. Sebenarnya di bawahnya ada orang, gue tarik. Ternyata enggak, dia jago emang. Tadi semua adalah benar-benar hasil tembakannya dia. Oke teman-teman, sampai sini dulu video tentang maintenance atau cara membongkar unit sniper bersama Om Vinton. Dan tadi teman-teman sudah membuktikan atau melihat sendiri secara langsung, gua ngangkat bagaimana dia menembak dengan unitnya sendiri ya. Mungkin tuh unit sendiri, coba unit lain nggak tahu ya. Gimana Om Vinton? Rasanya Om Vinton ditonton langsung tuh? Iya, masalahnya bukan petanding saya. Jadi mental juga ke situ tadi langsung dites. Ya, tapi ya baguslah bisa kena gitu. Kena, tiga-tiganya kena. Keren, itu Siap. cukup jauh ya, 13 meter dari ujung tempat tembak sampai ke ujung targetnya. Oke,
Bro. Sampai jumpa lagi di video gue bersama Om Vinton tentang unit-unit airsoft gun. Airsoft gun lagi. Dadah. Bye.